Tugasku menemanimu. Hai sahabat Pasuk, kembali lagi bersama alur cerita versi novel Solen 2 Sekte Tang yang tak tertandingi. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan tanda lonceng. Mari kita lanjutkan. Shoya, senang memelukmu lagi. Rasanya sangat nyaman. Bebe bahkan tidak merasakan sakit di dadanya. Dia memeluk Tangya dengan sangat erat dan wajahnya dipenuhi dengan kebahagiaan. Hanya saja itu juga sangat pucat saat ini. Shoya, kamu tahu, aku benar-benar merindukanmu. Setelah aku kehilanganmu, aku menyadari betapa pentingnya kamu bagiku. Kamu telah menjadi bagian tak terpisahkan dari hidupku. Ketika aku melihatmu hari itu, jiwaku akhirnya terbangun. Aku sudah menunggu hari ini terlalu lama. Aku tidak tahu apakah kamu bisa mengingatku atau apakah kamu akan pulih. Namun, cukup bagiku untuk bisa memelukmu. Bangun, Shoya. Biarkan aku memanggilmu dengan hidupku. Aku sudah mendirikan sekte Tang untukmu. Bangunlah. Cahaya keemasan muncul di tubuh Bebe sekali lagi, namun itu muncul sebagai kabut emas redup. Di area istirahat harimau kalajengking Doulo Zhangpeng sudah bergegas ke arena. Ekspresinya berubah liar ketika dia menatap panggung. Jelas dia tidak tahu tentang hubungan Bebe dan Tangya. Setelah Tangya bergabung dengan kultus roh suci, bakatnya sangat dihargai. Selama beberapa tahun terakhir ini, dia berkultivasi secara rahasia. Peningkatannya adalah yang terbesar dari semua mas roh muda. Itulah sebabnya dia dapat mewakili kultus roh suci sebagai pemimpin tim untuk turnamen ini. Sepertinya Tangya seharusnya lebih unggul. Namun mengapa dia tidak menghancurkan BB dengan tombak tiran biru perak dan menelan energi hidupnya? Kultivasinya pasti akan meningkat pesat jika dia menelan energi hidup seorang kaisar jiwa ini. Kenapa dia berdiri di sana tanpa bergerak? Darah segar sudah mengalir dari tepi bibir Bebe, dada, dan paru-parunya telah ditusuk. Aura dingin yang dikeluarkan tombak tiran biru perak juga dipenuhi dengan kejahatan. Saat ia merasakan bahwa Tangya dalam keadaan linglung, Bebe perlahan menutup matanya dan bergumam, apakah ini masih tidak berhasil? Jangan khawatir Tangya, biarkan seperti ini. Kalau begitu, mati di tanganmu juga merupakan kebahagiaan bagiku. Ini lebih baik daripada menderita siksaan kehilanganmu setiap hari. Saat Bibi berbicara, dia menyandarkan kepalanya di bahu Tangya. Senyumnya yang khas, senyumnya yang halus kembali ke wajahnya. Di area istirahat, Zhang Liswan mengepalkan tinjunya ketika melihat ini. Kukunya sudah menembus telapak tangannya. Bibi, mengapa kamu begitu bodoh? Apakah dia begitu baik sehingga perlu melakukan ini? Bodoh, kamu benar-benar bodoh. Wang Qir juga tertegun ketika dia melihat ini. Pada saat ini pemandangan Yu Hao berdiri di tepi sumber api es yin yang dan menelan air musim semi matahari untuk melelehkan energi asal es pamungkas di tubuhnya muncul di dalam benaknya. Apakah ini cinta? Mengorbankan hidup untuk seseorang yang dicintai? Shoya, aku agak kedinginan. Bebe menggunakan energi yang tersisa untuk memeluk Tangya dengan erat. Pada saat ini, sisa 7 Monster benar-benar terkejut. Ada penghalang pelindung di depan mereka. Mereka bahkan tidak punya kesempatan untuk menghentikan Bebe. Tapi mereka semua melihat senyum di wajah Bebe sekarang. Kru Shoya, bangun! Meskipun Yu Hao tahu Tangya tidak bisa mendengar panggilannya, ia masih tetap berteriak. Air mata sudah mengalir di wajahnya sekarang. Bebe. Tangya menggumamkan beberapa kata ini. Tubuh Bebe bergidik.
Dia tiba-tiba membuka matanya dan menunjukkan ekspresi terkejut di wajahnya. Bebe, Bebe, Tangya menundukkan kepalanya saat dia mengenang. Dia menatap Bebe yang sedang berbaring di bahunya. Shoya, Shoya, ini aku. Apakah kamu ingat? Suara Bebe menjadi lemah. Meski belum lama, luka yang sangat besar di dadanya menyebabkan dia kehilangan terlalu banyak darah. Di luar panggung kompetisi, meskipun dia tidak bisa mendengar mereka, Yuho bisa melihat ekspresi Bebe dan gerakan Tangya. Mata vertikalnya terbuka dan seberkas cahaya emas keunguan melesat keluar. Itu menabrak penghalang pelindung dan menyebabkan celah terbuka. Kami mengakui kekalahan, cepat, selamatkan dia. Yuho berteriak pada Zengzan. Zengzan bangun pada saat ini. Dia dengan cepat bergegas menuju Tangya dan Bebe. Dia mengangkat tangannya dan mengumumkan akhir pertarungan. Penghalang pelindung dinonaktifkan dan semua orang dari Sekte Tang bergegas ke panggung menuju Bebe dan Tangya. Tangya menatap Bebe dengan mata tanpa ekspresi, tapi dia tiba-tiba dipenuhi dengan siksaan. Tombak tiran biru perak menghilang. Saat tombak menghilang, Wang Dong'er adalah orang pertama yang melompat ke arah Bebe. Dia menekan api keemasan terang pada luka-luka yang besar dan dengan paksa menyegelnya. Hecha itu juga memasukkan cerutu ke mulut Bebe dan berteriak, cepat, payah. Saat dia berbicara, cincin jiwa ke-6 yang menghilang. Itu adalah keterampilan jiwa ke-6 Hecha itu, cerutu perak kebangkitan. Keahlian jiwa ke-6-nya memiliki kekuatan penyembuhan yang besar. Bebe menyedot dengan kekuatan dan langsung merasakan aliran hangat ke tenggorokannya. Tiba-tiba tubuhnya terasa sangat hangat. Darah yang menyembur dari dadanya juga berhenti sementara. Tangya menatap Bebe. Tiba-tiba dia memegang kepalanya, melihat ke langit dan menjerit kesedihan. Jeritan tajamnya sangat menusuk. Cahaya biru gelap yang intens melonjak ke sekelilingnya. Tubuh Susansi menyala dan dia memblokir cahaya Tangya menggunakan perisainya untuk melindungi semua orang dari Sekte Tang. Ketika semua orang dari Sekte Tang naik ke panggung kompetisi, harimau kalajengking Doulo dari Sekte Roh Suci melompat ke atas panggung juga. Pentingnya Tangya untuk kultus Roh Suci tidak kalah dengan pentingnya Bebe dan Susansi untuk Akademi Shrek. Dia bisa mengatakan bahwa ada yang salah dengan Tangya, dan dengan demikian segera naik ke atas panggung. Gadis suci, ada apa? Sang Peng bertanya sambil meraih bahu Tangya. Tangya tiba-tiba berbalik dan matanya berubah menjadi biru gelap. Tanaman merambat yang tak terhitung jumlahnya muncul dan menampar Zhang Peng. Zhang Peng juga terkejut ketika melihat penampilannya yang tersiksa, namun dia tidak bisa dikendalikan oleh Tangya mengingat seberapa tinggi kultivasinya. Apa yang paling ditakuti oleh para mas roh jahat? Mereka tidak takut pada kemampuan lawan mereka, tetapi mereka takut mengamuk selama kultivasi mereka sendiri. Seorang mas roh biasa masih bisa diselamatkan bahkan jika mengamuk, namun para mas roh jahat terlalu mendominasi. Begitu ada masalah mereka pasti akan mati. Sepanjang perjalanan sejarah, banyak mas roh telah mengamuk ketika mereka mencoba untuk menembus penghalang yang sulit yang menyebabkan kematian mereka. Beberapa dari mereka bahkan hancur berantakan. Melihat segala sesuatunya tidak berjalan dengan baik, Sang Peng segera melepaskan aura kuatnya dan memaksa rumput biru perak menjauh darinya. Dia mengambil langkah ke depan, mengambil tindakan dan kekuatan jiwa yang besar menjebak Tangya. Pada saat yang sama, ia memukul dahi Tangya dengan telapak tangannya. Tangya berhenti berteriak dan jatuh dengan lembut ke tanah. Wanita misterius dari Sekte Roh Suci tiba-tiba muncul di panggung dan meraih Tangya saat dia pingsan. Dia membisikkan sesuatu kepada Zhang Peng. Zhang Peng tampak muram, tapi wanita misterius itu dengan cepat melompat dari panggung kompetisi dengan Tangya.
Yu Hao berpegangan pada Xiao Xiao yang ingin menyelamatkan Tang Ya. Su Shanxi juga meraih Jiang Nanan dan tidak membiarkannya bergegas. Zhang Peng adalah mas roh jahat dan Doulo Transcendent. Dia mampu menyamai dekan Departemen Teknik Jiwa Akademi Shrek, Valkyrie Doulo Shanlin Er. Bagaimana mungkin mereka berdua bisa berurusan dengannya? BB menarik nafas dalam-dalam dengan beberapa cerutu yang diberikan Caito padanya, dan luka di dadanya mulai sembuh. Meskipun tubuhnya telah ditusuk oleh tombak tiran biru perak, cedera eksternal ini adalah cedera terbesar yang dideritanya. Bagaimanapun Tang Ya tidak sepenuhnya melepaskan kekuatan tombak tiran biru perak dan menyerang tubuhnya dengan energi jahatnya. Pada titik ini, BB sudah tidak sadar. Nafasnya juga agak lemah, namun dia masih berhasil mempertahankan hidupnya dengan perlindungan kekuatan cahaya Wang Dong'er dan cerutu Hecha itu. Hidupnya tidak dalam bahaya. Xingzhan melangkah ke depan Zhang Peng dan bertanya, "Siapa kamu? Apakah kamu tidak tahu bahwa para penatua dari tim yang bersaing tidak bisa diizinkan untuk naik ke atas panggung kompetisi?" Zhang Peng menatapnya dengan dingin. Tiba-tiba Xingzhan merasa mual dan mundur 2 langkah tanpa sadar. Orang ini sangat kuat. Hanya aura dari sorot matanya membuatku merasa tak tertahankan. Feng Hao Doulo, ya pasti seorang Feng Hao Doulo. Ya bahkan mungkin seorang Doulo Transcendent. Saat Xingzhan ngeri, Zhang Peng berkata, "Sesuatu sepertinya telah terjadi pada anggotaku yang bersaing. Dia tidak bisa bersaing lagi. Kami akan mengakui kekalahan di babak keempat. Silahkan lanjutkan." Saat dia berbicara, dia berbalik dan sepertinya teleport dari panggung kompetisi. Semua orang dari Sekte Tang juga membawa BB dari panggung. Hanya Yu Hao yang tinggal. Yu Hao memandang 4 anggota Sekte Roh Suci yang tersisa dengan tatapan dingin di matanya. Dia mengangkat tangan kanannya dan mengaitkan jarinya ke mereka. "Wasit, kami sudah memenangkan 3 babak penyisihan individu. Kami telah memutuskan untuk mundur di sisa babak penyisihan individu dan meminta untuk segera masuk ke babak tim." Xingzhan mengangguk dan berjalan ke sisi Sekte Roh Suci. Dia mengatakan beberapa kalimat kepada mereka di ruang tunggu. 4 anggota Sekte Roh Suci yang tersisa berdiri pada saat yang sama. Niat dingin menyebar ke panggung dan Yu Hao. Yu Hao mengabaikan mereka dan berkata, "Wasit, kita akan mulai setelah istirahat singkat, bukan?" Xingzhan mengangguk. Ia segera mengumumkan bahwa babak tim akan dimulai setelah 15 menit dan akan memutuskan hasil pertandingan semifinal ini. Yu Hao mendorong kursi rodanya kembali ke ruang tunggu. Dibantu Su Shanxi, Wang Dong'er masih membantu BB. Juga dengan cerutu Hecha itu, efeknya cukup efektif. Luka di dada BB sembuh dengan sangat cepat. Yu Hao memberi jempol pada Hecha itu. Hecha itu tersenyum dan berkata, "Cerutuku hanya bisa menyembuhkan luka luar dan sangat cocok untuk senior tertua. Dia kehilangan banyak darah, tetapi harusnya pulih jika dia memberi makan tubuhnya. Ketika kita kembali, aku akan memberinya 2 cerutu lagi." Su Shanxi tertawa getir. BB telah banyak menderita di turnamen ini. Ini kedua kalinya dia terluka sangat serius. Dia bahkan terluka oleh Xiaoya 2 kali. Jangan bilang Xiaoya benar-benar melupakannya. Yu Hao menggelengkan kepalanya dengan lembut dan berkata, "Tidak, Guru Xiaoya pasti dibangunkan oleh senior tertua. Setidaknya sebagian ingatannya seharusnya tersentak, kalau tidak, ia pasti sudah mati sekarang. Senior kedua, cepat kembalikan kekuatan jiwamu. Kita akan naik nanti dan menghabisi mereka." Su Shanxi berkata, meskipun BB terluka parah sekarang, Sekte Tang masih dalam keuntungan. BB menyingkirkan 2 orang dengan mengorbankan dirinya sendiri. Ia bahkan menyebabkan Tang Ya kehilangan kemampuannya untuk bertarung lebih jauh. Di babak tim, kita memiliki keuntungan yang sangat jelas. Jiang Nanan datang ke sisi Yu Hao dan dia sangat cemas.
Apakah kamu mengatakan bahwa Shoya tersentak bangun? Jika itu masalahnya, kita harus menyelamatkannya. Yu Hao tertawa getir. Tidak berguna. Syarat keempat, jangan terburu-buru. Harimau kalajengking Daulo adalah masroh jahat dan juga Daulo transenden. Selanjutnya, ini adalah wilayah kekaisaran Ryu. Ada banyak anggota sekte roh suci di sekitar sini. Kita tidak memiliki kemampuan untuk menyelamatkannya sekarang. Kita harus menunggu kesempatan. Jiang Nanan ingin mengatakan sesuatu tetapi dia diseret oleh Susan Si. Susan Si meraih bau Jiang Nanan dan berkata, "Nanan, tenang. Kita masih memiliki pertarungan tim. Bisakah kamu bersaing jika tetap seperti ini? Ayo kalahkan lawan kita dulu. Kita akan melakukan yang terbaik untuk mendapatkan Shoya kembali." Jiang Nanan mengangguk ketika dia melihat matanya yang cerah. Susan Si memeluknya dan berkata dengan tulus, "Aku selalu sangat iri pada Bibi dan Tangya, namun aku merasa bahwa kita lebih bahagia dari mereka. Tidak peduli apa perasaanmu untukku, kamu selalu berada di sisiku dan kamu masih bisa mengenaliku. Namun aku akan selalu menghargaimu. Nanan, aku akan selalu menghargaimu." Susan Si memeluknya, tapi Jiang Nanan tidak memberontak setelah pertemuan sedia antara Bibi dan Tangya. Dia memeluknya juga dan air matanya mengalir lagi. Dia bergumam, "Jika aku menjadi seperti Shoya suatu hari, aku ingin kau secara pribadi membunuhku. Aku lebih baik mati di tanganmu daripada bangun melihatmu pingsan di sampingku." Tubuh Susan Si tersentak. Dia telah bersama dengan Jiang Nanan selama beberapa waktu, namun dia selalu menjadi yang mengambil inisiatif. Jiang Nanan jarang menanggapi pengakuannya. Sekarang dia mengatakan kata-kata seperti ini. Bagaimana mungkin dia tidak merasa terkejut? "Baik, jika sesuatu seperti itu terjadi, aku akan mengambil nyawamu terlebih dahulu sebelum aku mati bersamamu. Setidaknya kamu tidak akan sendirian." "Hei, bisakah kalian berdua menyudahinya?" Xiao Xiao tidak tahan untuk tidak ikut campur. Hei Chai itu menyentuh kepala Xiao Xiao dan berkata, "Baiklah, semuanya tenang. Mari kita bersiap untuk babak tim. Yu Hao, kamu masih akan memimpin tim." "Baik." Yu Hao sedikit tidak stabil saat ini. Ia melihat Bibi yang pucat dan tidak sadar sambil menggigit bibirnya. Semuanya disebabkan oleh kultus roh suci. Mereka membuat guru Shoya seperti ini karena mereka secara tertua dan guru Shoya sangat kesakitan. Mereka harus membayar harganya. Yu Hao bukan hanya junior bagi Bebe dan Tangya. Mereka berdua telah mengubah hidupnya dengan menjadi anggota sekte Tang dan memasuki Akademi Shrek. Ia berhasil mengalami apa itu keluarga. Dia merasakan kehangatan. Dia telah menemukan guru dan mendapatkan semua yang menjadi miliknya sekarang. Meskipun Yu Hao adalah salah satu yang termuda di sekte Tang, ia masih orang ketiga yang bergabung dengan sekte Tang. Dia hanya di belakang Bebe dan Tangya. Dalam hatinya Bebe dan Tangya seperti saudara kandungnya. Dia telah mengembangkan hati yang tenang setelah menjalani pelatihan rencana tentara tertinggi. Namun perasaan tenang ini hanya menekan sisi emosionalnya. Bagaimanapun, manusia bukanlah mesin. Itu seperti bagaimana dia mempertaruhkan segalanya untuk Wang Dong'er. Dia tidak peduli ketika dia pergi ke sumur api es Yin Yang, ketika dia melihat betapa Bebe yang sedih dan tersiksa, dan bagaimana Tangnya dibawa pergi oleh harimau kalajengking Doulo. Rasa sakit yang dia rasakan perlahan berubah menjadi tungku pembakaran amarah murni. Dia tidak merasakan kebencian yang begitu dalam. Dalam waktu yang lama, dia bersumpah pada dirinya sendiri bahwa dia akan benar-benar menghancurkan kultus roh suci suatu hari nanti. Ekspresi cemasnya berubah dingin. Pelatihan yang dia lalui dalam rencana prajurit tertinggi tidak lagi mampu menekan emosinya. Namun dia bisa mentolerir kemarahan yang dia rasakan saat dia mengalami ledakan emosi. Wang Dong'er sedikit khawatir saat dia melihat Yu Hao. Dia menekankan tangannya ke pundaknya dan memijatnya dengan lembut. Dia menghabiskan sebagian besar waktu bersamanya, dan paling jelas tentang naik turun emosinya. Dia bisa dengan jelas merasa niat dingin Yu Hao.
Jelas baginya bahwa dia sekarang benar-benar marah. Yu Hao mengangkat tangan kanannya untuk mengetuk tangan Huang Dong-er. Dia memberi isyarat padanya bahwa dia tidak kehilangan kendali atas emosinya. Dia perlahan menutup matanya dan menunggu pertandingan dimulai. Su Shanxi membawa Bebe pergi dan mengirim ke tempat peristirahatan. Dia menyerahkannya ke Nana, Cicuo Chen, dan Jing Xian sebelum kembali ke ruang tunggu. Sekte Roh Suci tercela. Kebencianku tidak akan terpuaskan kecuali aku menghancurkan mereka. Yu Hao, ayo gunakan gerakan itu. Pandangan ganas melintas di mata Su Shanxi. Ekspresi semua orang dari Sekte Tang menjadi dingin. Citra Bebe tidak hanya membuat Yu Hao marah, tetapi membuat semuanya marah. Pada titik ini, Wang Qier berdiri. Tidak seorang pun dari Sekte Tang yang mengharapkan ini. Dia berjalan ke arah mereka. Ini tidak diizinkan oleh aturan, namun tidak ada yang mengira ini akan terjadi. Ketika anggota staf menyadari apa yang terjadi, Wang Qier sudah berada di ruang tunggu. Dia menundukkan kepalanya dan mengucapkan beberapa patah kata kepada Wang Dong-er dan Yu Hao. Saat dia berdiri di antara mereka, Wang Dong-er tertegun dan memutar kepalanya untuk melihatnya. Yu Hao ragu-ragu sejenak sebelum melihat Wang Dong-er. Akhirnya dia mengangguk. Wang Qier mengungkapkan ekspresi gigih. Aku hanya membalas kebaikanmu secara pribadi. Demikianlah kisah untuk kali ini. Sahabat Pasuk, jangan sedih, jangan bimbang, apalagi galau. Karena aku kan selalu menemanimu.